Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Panjat pagar setinggi 5 meter, 2 warga binaan kabur dari Lapas Serang. Ironis, kepulangan pasukan timnas Garuda tidak ada yang menyambut di bandara. Rumah ambruk akibat pergerakan tanah, warga tinggal di tenda darurat. Dua warga binaan penghuni lapas kelas 2A Serang kabur dengan memanjat tembok pembatas setinggi 5 meter. Kedua pelaku yakni S dan A merupakan warga binaan kasus pencurian yang telah divonis 3 tahun penjara. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember. Keduanya kabur dengan cara memanjat tembok. Mereka menggunakan kayu dan bambu agar dapat memudahkan mereka memanjat tembok. Kedua pelaku diketahui kabur menjelang maghrib saat hujan mengguyur deras kota Serang. Saat ini, Kanwil Kemenkumham Banten dan Polresta Serang tengah melakukan pendalaman atas kasus tersebut, termasuk sudah memeriksa petugas lapas. Modus operandi yang klasik, dia menggunakan alat bantu berupa sisa-sisa kayu yang ada di sekitaran untuk gunakan sebagai alat bantu memanjat tembok. Jadi dia akan menggunakan tembok. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam tidak akan mendapatkan remisi. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Rombongan pemain timnas senior Piala AFF yang dipimpin pelatih Sintayong Selasa kemarin tiba di tanah air melalui terminal kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kegagalan tim nasional meraih tiket ke final setelah kalah 0-2 oleh tim tuan rumah Vietnam di semifinal fase kedua. Rencananya usai tiba di tanah air dan beristirahat, tim nasional harus kembali berlatih untuk persiapan pertandingan Piala Asia dan Piala Dunia pada bulan Maret dan Mei mendatang. Nova Arianto, asisten pelatih, mengatakan kini timnas senior akan fokus pada Piala Asia dan Piala Dunia U20 yang persiapan training centernya di bulan Februari mendatang. Ini nggak ada event ya, karena ada kualifikasi di bulan Maret sih. Dan kebetulan kita akan persiapkan U20 untuk AFC di kualifikasi. Untuk Piala Dunia U20? Ya, itu rencana di bulan Februari kita ada persiapan Bang, melihat AFC di bulan. Melihat pertandingan kemarin, apakah faktor kelelahan juga dari teman-teman? Kalau masalah pertandingan kemarin nanti jadi sini aja ya. Ironisnya, kepulangan timnas ke tanah air tidak ada satupun pejabat yang hadir menjemput. Padahal, waktu menang babak penyisihan, banyak pejabat PSSI yang datang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Demam permainan lato-lato tidak hanya diminati oleh siswa sekolah dasar, tapi juga digandrungi dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Tidak hanya itu, para siswa juga sering membawa dan memainkan permainan tradisional tersebut ke sekolahan. Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, mengatakan, meski di beberapa daerah adanya aturan melarang untuk memainkan lato-lato di lingkungan sekolah dan rumah sakit, namun untuk Kota Cilegon belum melarangnya. Lantaran permainan ini sebagai salah satu bentuk ketangkasan serta melestarikan permainan tradisional. Jika nantinya ada laporan dari sekolah di Kota Cilegon terkait permainan lato-lato yang mengganggu proses belajar mengajar dan membahayakan keselamatan siswa di sekolah, maka pemerintah Kota Cilegon akan mengujinya dan tidak menutup kemungkinan untuk melarangnya. Sanuji menjelaskan, walaupun pihaknya belum memberlakukan larangan permainan lato-lato, tetapi dirinya tetap menghimbau kepada guru dan orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya pada saat memainkan permainan tradisional ini agar tidak timbul korban maupun kerusakan yang merugikan orang lain akibat dari lato-lato. Saya kira sampai titik ini belum perlu menurut saya, kecuali ternyata ada banyak kasus gitu. 1, 2, 3 sampai hampir cukup banyak nih ternyata membahayakan gitu. Baru kemudian kita lakukan segera.
Tapi kalau satu kasusnya dan terjadi di daerah orang belum cukup untuk kita melarangnya. Gitu. Sementara itu, dengan adanya permainan lato-lato ini dinilai dapat menjadi kesempatan para guru untuk kembali membuat media pembelajaran di sekolah yang lebih menarik. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter ditemukan warga saat sedang melilit di atas pohon milik warga di perumahan Caraka Buana, Jalan Caraka Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Keberadaan ular pertama kali diketahui oleh warga yang sedang melewati jalan. Khawatir membahayakan, penemuan ini segera dilaporkan ke penghuni rumah. Di saat yang bersamaan, 2 orang anggota komunitas pecinta reptil yang tengah berada di sekitar lokasi segera datang untuk membantu mengevakuasi ular. Proses penangkapan ular pun berlangsung sulit. Tanpa menggunakan alat apapun, anggota komunitas pecinta reptil harus naik ke atas pagar untuk bisa menangkap ular yang tengah melilit kencang di atas pohon. Meski sempat menyerang, namun ular tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan dijatuhkan ke halaman rumah sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam karung. Saat ditangkap, perut ular dalam keadaan besar dan diduga baru selesai memangsa kucing liar. Kucing kalau dari warga nih katanya dari security sini banyak yang hilang. Untuk setiap hari kucing-kucing liar nih kayaknya udah pernah nggak ada hampir di sini. Kemungkinan dimakan ini. Soalnya ini juga udah badannya gemuk banget pas begitu dia berjemur di sini. Usai ditangkap, rencananya ular tersebut akan dikarantina terlebih dahulu di komunitas reptil sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.